Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jami'a a'malina khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'al jami'a a'malina khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'al jami'a a'malina khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'al khitabana wa da'watana masmu'atan ya rabbal alamin. Amma ba'd, faya ayyuhal kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah menyampaikan, raghima anfu rajulin ay lahikahu dhullun wa haqarah. Tersungkur hidung seseorang, kira-kira begitu terjemah bebasnya. Memang orang Arab, khususnya Makkah Madinah itu, untuk menggambarkan sesuatu itu hidung yang dipakai ukuran. Untuk memuji seseorang, untuk meyakinkan seseorang, hidung yang ditunjuk. Sehingga kalau di sana itu misalnya ada transaksi jual beli, terus yang aduh lupa saya nggak bawa uang, nanti saya bayar besok pagi ya. Betul, bisa saya percaya. Orangnya menjawab begini, maka ini artinya lebih dari sekedar sumpah. Ini lebih dari sekedar materai. Sehingga pula apabila seseorang memuji seseorang, maka hidungnya juga yang ditunjuk. Begitu juga ketika seseorang itu menghina orang lain, hidungnya pula yang ditunjuk. Jadi kalau ada ketemu orang sudah diginikan, itu penghinaan buat Anda. Ya wajar kalau sana itu patokannya hidung, karena memang hidungnya orang sana itu kan mancung-mancung ya. Ya paling tidak mancungnya kayak saya begini nih. Sehingga ukurannya hidung. Lah kali ini pun Rasulullah itu memakai ibarat hidung untuk menunjukkan kehinaan seseorang. Tersungkur hidung seseorang, artinya orang itu sangat merugi, sangat rusak, sangat jelek. 3 kelompok manusia. Dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Yang pertama, orang yang merugi, yang luar biasa ruginya itu, binasanya itu, ialah ketika namaku, kata Rasulullah, itu disebut di depannya dan dia tidak bereaksi. Artinya kalau nama Rasulullah, seperti menyebut Rasulullah begini, atau Nabiullah, atau disebut Muhammad atau Ahmad, kita tidak memberikan respon, itu namanya kerugian besar diterima. Kenapa? Karena seseorang ketika Rasulullah disebut dia merespon, maka pahalanya itu sudah tidak terkira lagi, sudah luar biasa yang dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau nama Muhammad tidak disebut, nah sekarang ini tidak ada yang menyaut kan, nggak ada yang merespon. Disebut nama Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam. Bu, ketika nama Muhammad disebut,
baca begitu. Ini penting. Bahkan sholat tanpa ada sholawat dibaca, khutbah pun tidak dibaca, nggak sah. Karenanya kalau bapak-bapak mengikuti khutbah, sayangnya ibu-ibu nggak pernah ikut Jum'ah ya selamanya ya. Maka akan tahu bagaimana salah satu bacaan yang tidak pernah tidak dibaca oleh imam dimanapun khutbah itu dilakukan. Mereka itu membaca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gak enak suaranya ya. Kok enggak ada respon? Sekali lagi, karena tidak ada amalan ibadah apapun bentuknya yang sederhana, singkat dan ringan, tetapi pahalanya luar biasa besarnya seperti membaca sholawat. Tidak ada yang melebihi itu. Bahkan tidak pula membaca Al-Quran bisa mengalahkan itu. Sebab kalau baca Al-Quran, tidak sembarang orang bisa baca. Dan tidak sembarang waktu bisa dilakukan. Kalau misalnya bapak-bapak ada yang kebetulan sedang menstruasi, gak boleh baca Quran. Sedang junub gak boleh baca Quran. Tapi kalau sholawat, di mana saja, dalam kondisi apa saja, dibaca dan Allah menjanjikan man shalla alayya sholatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi asyara, barang siapa bersolawat sekali kepadaku kontan, nggak pakai ditunda lagi, 10 kali Allah membacakan solawat. Begitu pentingnya sampai seperti ayat yang saya sebut tadi, Allah sendiri merasa perlu memerintahkan itu. Bukan cuma sekedar memerintahkan, tetapi disebutkan innallaha wa malaikatahu, bahwasanya Allah sendiri dan malaikat-malaikat dari ujung dunia sampai ke ujung dunia itu semuanya membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karenanya wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Allah sendiri membaca salawat, malaikat juga membaca salawat. Maaf sedikit ada koslet. Tapi jangan dilogikakan, karena sekarang ini marak. Orang-orang Islam itu semuanya itu dicocokkan dengan akal. Cocok apa enggak perintah ini? Kalau enggak cocok dengan akal, enggak dilakukan. Kalau cocok, dilakukan. Itu kan Tuhannya itu akal, itu namanya. Bagaimana mereka itu mengakalkan ini? Mereka itu mengatakan, sholawat itu artinya apa? Sholawat itu doa. Allahumma sholli. Ya Allah, berilah keselamatan, keberkahan, rahmat kepada Muhammad. Itu isinya salawat. Lah, Rasulullah itu kan jaminan sorga. Pasti dijamin sorga. Rasulullah nggak perlu sholat pun, tidak puasa pun sorga pasti. Ngapain didoakan? Yang perlu didoakan ini loh, kita ini yang perlu didoakan. Ngapain doakan Rasulullah sudah pasti. Nah, nggak cocok dengan akal ini. Itu bodohnya orang itu. Mereka tidak melihat bahwasanya perintah itu bukan soal isinya, tetapi siapa yang memerintah itu. Kalau yang memerintahkan itu Allah, nggak pakai mikir ada manfaatnya apa tidak, langsung dilakukan. Karena yang dituntut adalah loyalitas kita, ketaatan kita kepada Allah, sehingga Allah akan berkenan memberikan hadiah sorga kepada kita semuanya. Jadi sekali lagi, pertama orang yang dianggap paling merugi kata Rasulullah, mereka itu yang tidak
pernah merespon, tidak pernah membaca selawat ketika namaku disebut. Makanya hati-hati Pak, kalau ada orang namanya Muhammad, seperti Muhammad Masyhuri Naim, itu hati-hati Pak ya, yang hormat Pak ya. The first one, itu yang pertama. Yang kedua, raghima anfu rajulin, tersungkur hidung seseorang. Siapa itu? Lahu abawani au ahaduhuma walam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannata. Ada orang punya kedua orang tua, ayah ibu, au ahadihima, atau ayahnya saja, atau tinggal ibunya saja. Ini peluang emas. Sehingga kalau orang itu punya orang tua, punya ayah atau punya ibu, dia tidak melakukan sedikit saja pekerjaan sepele saja, yang justru dengan sepele itu membuat ayah ibu itu tersenyum. Ini ibaratnya kita itu sudah langsung diberi tiket untuk masuk surga. Rugi kalau ada orang sampai tidak membuat orang tuanya itu tersenyum. Karenanya beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua. Dengan amalan sedikit saja, maka surga sudah merindukan kita. Bukan kita pengen masuk surga, tapi justru surga itu yang merindukan kehadiran kita. Loh, kalau yang tidak punya ayah ibu bagaimana? Al-aba'u fil Islam thalathatun. Orang tua di dalam Islam, ayah ibu di dalam Islam itu ada 3. Satu, ialah mereka-mereka yang melahirkan kita. Yang melahirkan kan ibu, kalau bapak masa melahirkan? Ia menjadi penyebab kelahiran. Itu orang tua kita. Wajib kita hormati. Yang kedua, yang melahirkan istri kita, namanya mertua. Karenanya di dalam Islam, mertua itu posisinya sama persis dengan orang tua. Kalau dengan ibu kita, bapak-bapak bersentuhan gak batal wudhunya, saking dekatnya, dengan mertua perempuan juga tidak batal wudhunya. Kalau ibu-ibu tidak boleh minta mertua laki-lakinya mengawini ibu, sama dengan tidak bolehnya ayah ibu mengawini ibu. Sama kedudukannya. Jadi ikutilah falsafahnya orang Jawa itu loh. Ini orang Gresik ini loh. Orang Gresik itu luar biasa. Sehingga kadang-kadang itu kebablasan. Loh, kalau minum atau makan makanan enak itu saking enaknya itu gimana? Enaknya bagaimana? Pendeknya saking enaknya itu mertua lewat nggak ketahuan itu. Saking enaknya itu. Ukurannya tuh mertua. Tapi kebablasan kadang-kadang. Mertuanya itu saking takutnya nanti dipecat jadi menantu, dihormati. Tapi orang tuanya sendiri itu dihina. Ini salah. Saya tidak tahu kalau di Jakarta sini ya. Tapi kalau di daerah saya, itu ada semacam budaya yang mengakar dalam tradisi masyarakat itu. Kalau ada orang nubruk kucing, ya itu Masya Allah, istighfarnya itu kadang-kadang sebulan itu, istighfar itu. Tapi kalau nubruk orang tenang saja, ini kebablasan namanya ini. Sampai ada seorang kiai Pak ini Pak, ajengan, tuan guru. Itu mau berangkat, ada acara pengajian, berangkat naik motor. Ternyata motornya ini nubruk kucing. Lah itu motor yang masih baru ini. Masih baru. Baunya itu masih bau Jepang masih.
Itu habis nubruk kucing itu dijual, ditawarkan sudah. Belinya itu 14 juta. Ditawarkan itu 5 juta, nggak ada yang mau. Sudah diobral berapa saja, 1 juta pun silakan, nggak ada yang mau. Karena orang tahu bekas nubruk kucing. Ini bahaya katanya. Sampai putus asa, udahlah ambil saja sudah. Motor saya ambil katanya itu. Nggak ada yang mau juga. Karena tahu itu habis nubruk kucing. Lah saya karena ini namanya orang kiai ya, saya tanya Pak Kiai, maaf, kenapa kok mau diberikan ini, apa sebabnya? Kalau nubruk kucing itu kenapa? Oh itu keluar dalilnya. Imam Ghazali itu ternyata menghormati. Tahu Imam Ghazali Pak ya? Tahu Pak? Bukan Imam Ghazali itu yang di Koja sana itu, bukan Pak. Imam Ghazali ini tidak ada yang tidak pernah mendengar namanya. Itu Pak ya, saking hebatnya Imam Ghazali itu kalau ibadah itu ya. Tiap malamnya tuh sepanjang hidupnya tuh malamnya tuh dibagi 3. Sepertiga malam pertama dipakai untuk sholat, taqarrub, tahajud kepada Allah. Sepertiga malam yang kedua dipakai untuk zikir, wirid, munajat kepada Allah. Sepertiga malam terakhir itu dipakai untuk ngarang kitab. Sampai-sampai muridnya, istrinya Imam Ghazali itu 1 Pak. Ya, sama dengan Bapak ya. Ya Bapak juga 1 ya. 1 di Jakarta, 1 di Cirebon, 1 di Surabaya gitu ya. Enggak, kalau Imam Ghazali memang betul 1. Murid-muridnya tuh semuanya tuh menyampaikan biasa sang imam ini sholat subuh itu yang dipakai itu wudhunya sholat isya. Padahal sholat isyanya itu berjamaah di masjid Jakarta Islamic Center. Berarti sepanjang malam tuh nggak batal. Sepanjang malam berarti tidak tidur. Karena subuh itu wudhunya sholat isya yang dipakai. Itu sepanjang hidupnya begitu itu. Loh, ketika beliau meninggal, ternyata nggak tahu gimana murid-muridnya itu berhasil kontak kepada Imam Ghazali, berhasil nilpon, nggak tahu telepon seluler macam apa waktu itu saya nggak tahu ya, bukan Nokia, bukan pula BlackBerry, nggak tahu teleponnya apa. Yang penting bisa kontak dengan Imam Ghazali di balik dunia sana. Assalamualaikum ya ayyuhal imam. Waalaikumsalam. Dari balik sana terdengar Imam Ghazali menjawab dengan suara yang merdu sekali. Madza fa'alallahu bika ya ayyuhal imam. Bagaimana Allah memperlakukan Anda? Apa yang Anda dapatkan dari janji-janji Allah itu ya imam? Kemudian dari seberang sana Imam Ghazali menjawab, alhamdulillah, saya itu mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan. Bahkan tidak bisa saya menyebutkan nikmatnya itu kayak apa. Bukan cuma mertua lewat gak ketahuan, bukan cuma itu, lebih dari itu. Sehingga disebutkan dalam sebuah syair bahasa Arab, konon kenikmatan itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmatnya itu. Artinya bagaimana nikmatnya itu? Mata ini gak pernah melihat ada kenikmatan yang luar biasa kayak begitu itu. Gak pernah lihat, jangankan punya, melihat saja gak pernah. Bukan itu saja, wala udhunun samia, bahkan telinga ini gak pernah dengar ada kenikmatan yang luar biasa nikmatnya kayak begitu itu. Tidak berhenti sama di situ, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan pikiran dan hati kita itu tidak bisa membayangkan kenikmatan yang saya terima sekarang itu. Betul-betul nikmat. Terus ditanya, apa sebab yang membuat Anda mendapatkan kenikmatan itu apa, wahai sang imam? Tunjukkan kepada kami agar kami bisa mencontohnya.
Imam Ghazali menjawab, iya, ternyata sholat saya itu yang gak pernah berhenti. Sampai jidat saya ini kapalan, ngerti kapalan ya? Saking seringnya sujud, saking lamanya sujud itu, ternyata tidak diterima. Ya banyak kesalahannya, macam-macam lah. Mungkin wudhunya gak beres, mungkin sajajannya kepenyan orang pinjam gak pakai ngomong, macam-macam lah, gak diterima. Puasa saya yang tidak pernah berhenti, bukan cuma puasa Ramadan, bahkan puasa Senin Kemis yang sunnah itu saya lakukan gak pernah seumur hidup. Saya tinggalkan, gak pernah saya tinggalkan, saya lakukan. Ayyamul Baid, puasa hari putih, yaitu 13, 14, 15 setiap bulan saya lakukan. Puasa Daud, sehari puasa, besok libur, lusanya puasa, libur, puasa, libur, puasa. Itu terus sepanjang tahun sampai saya dipanggil Allah, tetap saya lakukan. Tapi ternyata juga tidak diterima. Kenapa? Banyak hal. Makanya ini dia, hati-hati. Haji saya itu tiap tahun saya berangkat haji, umrohnya tiap bulan berangkat itu. Zakat saya itu wah keluar terus zakat itu. Nggak pakai hitung-hitungan, keluar sudah. Apalagi sholat. Waduh, kalau sholat tarawih Imam Ghazali itu ya kadang-kadang 60 rakaat. Nggak kayak orang Jakarta Islamic Center, diajak 20 aja nawar, 8 rakaat saja, jangan panjang-panjang lagi ayatnya kalau baca. Loh, nawar masih. Ini yang tertawa ini merasa barangkali ya. Itu Imam Ghazali. Jadi apa ibadah yang diterima oleh Allah sehingga Anda mendapatkan kenikmatan yang luar biasa itu, wahai sang imam? Ternyata sepele. Ketika suatu malam seperti biasa, setelah sholat tahajud, setelah sholat hajat, sholat lain itu, kemudian saya munajat kepada Allah Ta'ala, baca Quran, wirid, zikir, doa. Setelah itu mulai mengarang kitab. Kitabnya Imam Ghazali itu sampai sekarang ini, bahkan saya yakin sampai kiamat nanti tetap abadi, menjadi karya legendaris yang dikaji oleh manusia muslim di seluruh dunia dan tidak pernah tuntas. Orang zaman dahulu begitu saya ngambil penanya orang zaman dahulu kan kadang-kadang kayu atau bambu yang ditajemin begitu kan ya. Begitu pena ini akan saya masukkan ke dawat, tahu dawat Pak ya? Bukan dawet Pak. Dawat itu tinta. Orang dulu kan begitu, sekarang kan tinggal pencet nulis gitu. Kalau dulu kan begitu pakai. Begitu mau saya masukkan, saya hentikan. Kenapa? Karena di mulut, di bibir mulut tempat dawat saya ini ada seekor lalat yang sedang asik meminum dawat saya. Nah, saya urungkan untuk memasukkan ini karena takut mengganggu kenikmatan lalat yang sedang minum itu. Ternyata yang sepele ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cukup sekian Pak ya, jangan diteruskan ya. Nanti jangan-jangan ya udahlah kalau begitu nggak usah sholat, nggak usah terawih, nggak usah nganterin nasi untuk orang berbuka, cukup miara lalat saja yang masak, kasih minum aja, ya nggak bisa potong kompas begitu itu ya. Nah ternyata ini yang dibuat pegangan oleh kiai itu, artinya lalat begitu, apalagi kalau kucing kan besaran lebih lagi. Ini cerita tentang Imam Ghazali yang disampaikan oleh kiai itu benar, tetapi interpretasinya, penjabarannya itu salah. Artinya kalau lalat itu saja diperhatikan, tapi ternyata tetangganya tiap hari dirasain, diajak bertengkar, ya nggak ada gunanya. Lah kalau lalat sudah diperhatikan kayak Imam Ghazali, tetangganya lebih-lebih lagi. Apalagi yang puasa itu, yang banyak memberikan takjilan untuk yang puasa itu. Ya Bu ya, besok bawa yang banyak Bu ya.
Jadi itu. Apalagi kalau itu orang yang pernah berjasa kepada kita. Yang itu di dalam Islam disebut aba, artinya orang tua. Orang tua itu ada 3. Nomor 1 yang melahirkan kita atau penyebab kelahiran kita. Yang kedua yang melahirkan atau penyebab kelahiran istri kita. Yang ketiga yang melahirkan kita dari kebodohan menjadi manusia yang terang benderang pinter, jadi guru. Makanya 3 orang ini itu posisinya itu sama dengan orang tua kandung. Hormati itu. Walaupun cuma 1 ayat guru itu memberikan penjelasan, tetapi masuk itu adalah guru yang harus dihormati. Makanya bukan apa-apa, hati-hati. Hati-hati ya kepada saya ini. Saya sudah memberikan berapa patah kata mulai tadi itu. Ini termasuk guru, hati-hati ya. Jadi itu orang yang merugi itu. Sedikit aja sudah. Bagaimana orang-orang itu bisa tersenyum. Wah, itu sorga, itu jaminannya itu sudah. The last one, yang terakhir, yang ketiga itu. Rajulun ja'a indahu Ramadan wa tammat Ramadan lam yughfar lah. Ada seseorang ketamuan Ramadan. Ternyata Ramadan itu sampai pamit pulang pergi, orang itu belum juga terampuni dosa-dosanya. Ini yang rugi luar biasa. Kenapa? Karena Ramadan syahrul rahmatin wa syahrul maghfirah, kullu du'ain mustajabun. Karena Ramadan adalah bulan-bulan rahmat dan bulan-bulan ampunan. Setiap ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan, kontan akan diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada Ramadan kemudian Ramadan pergi, dosa kita masih banyak tidak diampuni, itu artinya orang merugi. Kenapa? Karena itu lagi obral itu. Great sale. Obral habis-habisan. Allah itu memberikan obral kepada mereka-mereka yang berdosa itu. Jadi rugilah kalau kita itu tidak bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari Ramadan. Karenanya begitu pentingnya itu sampai-sampai Rasulullah itu menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang senang saja sudah dengan datangnya Ramadan, senang aja sudah, maka Allah mengharamkan neraka itu menyentuh kulitnya, apalagi membakar. Mendekat saja neraka itu no way, nggak bakalan bisa. Hanya senang saja. Misalnya, aduh sebentar lagi Ramadan, aduh senangnya ya. Loh kenapa kok senang? Iya sebabnya kalau Ramadan datang itu ada THR nanti. Nggak peduli senangnya karena apa. Yang penting karena Ramadan datang orang itu senang. Maka jaminan itu. Aduh ya sebentar lagi Ramadan datang, aduh senang ini. Kenapa kok senang? Sebab kalau Ramadan datang itu banyak orang yang nganterin makanan ke saya ini. Nggak peduli sudah. Pendeknya senang karena Ramadan. Maka Allah menjanjikan selamat dari neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan 3 poin ini mampu kita tangkap substansinya itu. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena ada kesempatan emas yang dengan mudah bisa diraih, tetapi sayang ternyata kita tidak bisa meraihnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.